Bayangin kalau tiba-tiba besok martabak jadi hits di New York dan Paris dan dijualnya $50 satu porsi. Yes, ini yang kejadian dulu sama sushi dan ini bukan kebetulan. Sushi itu mulainya dari narezushi, artinya ikannya diawetin dan nasinya difermentasi. Nasinya dibuang, ikannya dimakan sama para buruh dan nelayan karena murah dan praktis. Di tahun 1800-an ada chef di Tokyo yang punya ide daripada pakai ikan yang diawetin, dia mulai pakai nasi yang ditekan pakai tangan dan ditaruh ikan mentah di atasnya. Dinamainnya nigiri. Sushi terkenal dengan makanan yang murah, cepat, dan banyak ditemuin di pinggir jalan. Pekerja-pekerja Tokyo yang lagi pada sibuk kerja, mereka suka makan sushi ini langsung dari gerobaknya. Bukan di restoran fancy, literally di jalan. The OG makanan grab and go. Setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi Jepang meledak. Teknologi kulkas bikin ikan segar jadi gampang diakses. Mereka ngerubah gerobak jadi fine dining, ngerubah makanan pinggir jalan jadi simbol status. Ini bukan sekedar makanan, tapi cerita di belakangnya. Ini bukan sekedar bisnis, tapi cultural domination. Next time kalau kita lihat tren makanan premium baru, ingat ini bukan cuma sekedar ingredientsnya, tapi cerita di balik itu. Share this kalau kalian ngerasa makanan Indonesia udah siap buat mendunia. Saat temen lo yang suka kulineran bilang salmon sashimi itu sushi tradisional Jepang, padahal Jepang makan salmon mentah itu yang rencanain Norway. Selama ribuan tahun nelayan Jepang tuh tahu kalau salmon itu penuh sama parasit yang bikin bahaya kalau dimakan mentah. Sementara di tahun 1980-an, Norway udah ahli banget budidaya ikan salmon Atlantik yang bersih dari parasit. Tapi Norway punya masalah, yaitu kebanyakan ikan. Sementara Jepang, mereka kekurangan ikan. Akhirnya Norway bikin Project Japan campaign luar biasa selama 10 tahun buat ngeyakinin Jepang untuk makan salmon mentah. Ini nggak gampang, chef-chef di Jepang sampai pada nggak mau nyentuh owner-owner restoran sampai ngetawain mereka sampai mereka keluar. Mereka sampai nyajiin salmon ini di kedutaan bawa chef-chef terkenal buat ikutan. Akhirnya muncul terobosan Norway nawarin 5.000 ton salmon ke perusahaan makanan raksasa Jepang dengan diskon yang gak masuk akal, tapi dengan syarat mereka harus masarin ini khusus untuk dikonsumsi mentah. Dari conveyor belt sampai high-end omakase, salmon sushi jadi ngetren banget. Tekstur fatty yang dulunya chef-chef Jepang pada gak suka, sekarang malah jadi daya tarik paling utamanya. Hari ini Jepang import hampir 250.000 ton salmon per tahun. Yang dulunya dianggap nggak layak buat dimakan, sekarang malah jadi menu wajib di setiap restoran sushi di seluruh dunia. So next time kalau kamu lagi makan salmon sushi, inget ya sebenarnya kamu lagi makan hasil dari strategi marketing.